Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini anak-anak kita akan belajar tentang materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Yang pertama, gelombang bunyi. Apakah ada yang tahu anak-anak tentang gelombang bunyi? Ya, gelombang bunyi adalah, definisi dari gelombang bunyi adalah suatu gelombang yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Jadi seperti bunyi biasanya anak-anak, seperti bunyi sepeda motor, musik, ada yang bunyi bergetar gitu anak-anak. Jadi yang dimaksud gelombangnya itu kita bisa merasakan anak-anak. Bunyinya itu dari sebelah kanan, kiri, atas gitu anak-anak. Apalagi jika ada getaran, itu yang namanya gelombang bunyi dengan adanya getaran itu tadi. Dan bisa dirasakan anak-anak. Gelombang bunyi ini mempunyai contoh yang sangat banyak anak-anak di kehidupan kita nanti. Dan ciri-ciri gelombang bunyi yaitu banyak sekali. Saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, dari ciri-ciri sifatnya. Sifatnya gelombang bunyi. 1. Dapat memantulkan. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan dari benda anak-anak. Seperti halnya kita buat mainan dari gelas plastik, terus dikasih tali, dicancang. Jadi nanti bisa seperti komunikasi nanti. Bicara jadi memantulkan begitu suaranya. Kita bisa merasakan di telinga kita. Dan yang kedua, gelombang bunyi bertemu dan saling memantulkan. Yaitu tadi contohnya juga. Termasuk bunyi itu merambat juga. Jadi walaupun kita dari jarak jauh menggunakan alat itu tadi, kita bisa merasakannya dengan getaran dan suara itu bisa kita dengar dengan jelas. Yang ketiga, dapat pembelokan arah pada suatu permukaan. Jadi bunyi itu bisa juga berbelok, seperti halnya berbeloknya itu bunyinya di sini seperti sepeda ya. Sepeda bunyinya di sini jadi ke sana, ke kanan, ke kiri, dan juga seperti halnya kita mendengarkan bunyi di sebelah kanan, terus ganti sebelah kiri. Ada yang bunyi di tempat yang luas, bunyinya menyebar begitu. Dan yang terakhir, dapat membiaskan. Jadi bumi itu bisa dibiaskan dari benda itu tadi. Benda yang menyalurkan dan bisa kita rasakan bunyi itu tadi anak-anak. Jadi gelombang bunyi ini sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Anak-anak pasti tahu tentang apa saja bunyi sepeda motor, ada yang bunyi getaran begitu, dan bisa merasakan. Dan yang selanjutnya kedua anak-anak tentang gelombang cahaya. Pengertian dari gelombang cahaya itu anak-anak. Gelombang cahaya yaitu suatu jenis gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui medium vakum dan medium material. Dan gelombang cahaya ini sangat
banyak juga di kehidupan kita cahaya-cahaya yang dari matahari, dari lampu gitu. Dan sifatnya gelombang cahaya itu banyak sekali. Saya akan menyebutkan 4 anak-anak. Yang pertama, 1, cahaya ya dapat merambat lurus. Jadi sifatnya cahaya itu seperti contoh kita bermain senter. Senter kan cahayanya lurus. Jadi itu ciri-ciri cahaya bisa merambat lurus. Dan yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Jika anak-anak bermain senter dipantulkan ke kaca, cermin, anak-anak pasti akan merasakan kaget. Ternyata cahaya dapat memantul ke kita, ke belakang kita, langsung berhadapan dengan kita. Itulah sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga, ada cahaya dapat dibiaskan anak-anak. Jadi jika anak-anak bermain senter, terus ada kaca polos, kaca putih anak-anak, bukan kaca cermin, kaca putih. Ada 3 bagian, disusun 3, arahkan cahaya itu, pasti akan membias, tembus cahaya itu. Tembus, melebar. Jadi itulah dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Jadi cahayanya itu tadi ya anak-anak. Dari sekian contoh-contoh tadi kita uraikan, oh cahaya ini ternyata bisa begini memantulkan, yang ini tembus, biaskan. Kita uraikan cahaya bisa menerangi satu tempat ya anak-anak. Seperti lampu ini bisa diuraikan ke sini, ternyata cahayanya menguraikan ke sini. Jadi sangat anak-anak gampang mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Pasti anak-anak paham dan mengerti karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi materi tadi tentang gelombang bunyi dan cahaya itu sama-sama banyak sekali di kehidupan kita anak-anak. Jika anak-anak belum paham dengan itu tadi, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Guru. Dan itu tadi penjelasan singkatnya anak-anak. Dan contoh-contohnya tadi. Banyak sekali contoh-contoh di kehidupan nyata kita anak-anak. Tentang bunyi dan cahaya. Karena sudah tidak asing dengan kehidupan kita anak-anak. Pasti kita akan menemukan itu setiap harinya. Tentang berbunyi, cahaya. Jikalau kita dipanggil cahaya. Jika kita menggunakan lampu, sangat-sangat mudah anak-anak. Pasti kalian sudah memahami. Jadi sebelum Pak Guru menutup pelajaran hari ini, anak-anak bisa bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan menutup pelajaran ini dengan membaca surat Wal Asri bersama. Ayo kita baca bersama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Sekian dari Pak Guru anak-anak. Mohon maaf jika Pak Guru menjelaskan kurang jelas atau salah perkataan atau yang menyinggung anak-anak. Semoga anak-anak paham karena ini adalah sebuah ilmu yang bisa bermanfaat di kehidupan kita, di kehidupan selanjutnya, yaitu berguna bagi bangsa kita, masa depan kita ya anak-anak. Karena ilmu itu berkembang, jadi anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, tidak boleh menyerah, tidak mudah putus asa. Karena anak-anak masih muda, jiwanya masih bersih, kuat, semangat, tetap semangat ya anak-anak. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.